saya Manuel Pabianan, NIM 67219-266. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teknologi dan jaringan wireless. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai teknologi. Teknologi itu berasal dari kata teknologia, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya bahwa tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, di mana waktu itu dipakai untuk maksud diskusi tentang seni telepon saja. Tapi lambat laun, seni menjadi objek pertunjukan pada abad ke-20. Istilah tersebut berkembang pesat dan mencangkup berbagai cara dan ide selain mengenai perkakas dan mesin. Pada abad pertengahan, teknologi didefinisikan dengan frasa seperti cara atau aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. Namun, definisi luas seperti itu telah dikritik oleh pengamat yang menunjukkan semakin sulitnya membedakan antara penyelidikan ilmiah dan aktivitas teknologi. Nah, untuk perkembangan teknologi, awalnya makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sejak teknologi muncul pertama kalinya, terus berkembang pesat hingga saat ini. Saat ini, kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi. Bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan aktivitasnya atau lebih efisien dan cepat. Kemudian di sini kita akan membahas tentang network wireless atau jaringan wireless network atau jaringan wireless, jaringan nirkabel. Nah, untuk yang pertama di sini, jaringan nirkabel adalah sebuah jaringan lokal yang terbentuk dengan menggunakan media perantara sinyal radio frekuensi tinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Maka dari itu, WLAN sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Nah, untuk kelebihan dari jaringan wireless ini, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua yaitu cepat dan sederhana implementasinya. Yang ketiga yaitu fleksibel, dapat mengurangi biaya investasi. Yang keempat yaitu skalabilitas. Nah, untuk tipe network wireless ini atau jaringan wireless ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu wireless personal area network atau WPAN. Teknologi WPAN ini membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel bagi peranti sederhana seperti PDA, telepon seluler atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal. Sebuah pos adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak 10 meter. Saat ini, dua orang teknologi kunci dari WPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data sampai dengan jarak 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku, ataupun tas. Yang kedua yaitu wireless local area network. Teknologi ini membolehkan pengguna untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang bersifat lokal. Contohnya yaitu dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik, seperti bandara atau kafe. Nah, WLAN ini dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada, sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berada dalam lingkungan gedung. Kemudian yang ketiga itu wireless metropolitan area network.
Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antar beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya itu antar gedung yang berbeda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Yang keempat yaitu wireless wide area network. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik atau privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas seperti kota atau negara melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi yang dikenal dengan jaringan WAN ini adalah 2G atau 3G. Nah, untuk arsitektur jaringan wireless ini yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer, di mana peer-to-peer dalam lingkungan WLAN yang sifatnya peer-to-peer, beberapa pengguna dalam area yang terbatas seperti ruang rapat dapat membentuk suatu jaringan sementara tanpa menggunakan access point jika mereka tidak memerlukan akses ke sumber daya jaringan. Nah, yang kedua yaitu jaringan infrastruktur, stasiun wireless atau peranti dengan network card radio atau eksternal modem terhubung ke access point nirkabel yang berfungsi sebagai bridge atau jembatan antara stasiun dan network backbone yang ada saat itu. Kemudian, untuk keamanan jaringan wireless ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Word Equivalent Privacy atau yang disingkat dengan web. Teknik pengamatan jaringan wireless yang satu ini merupakan kepanjangan dari Word Equivalent Privacy. Teknik ini merupakan fasilitas opsional yang ada dalam standar fitur ini yang akan membuat jaringan wireless Anda mempunyai keamanan yang hampir sama dengan apa yang ada dalam jaringan kabel. Web menggunakan sistem enskripsi untuk memproteksi pengguna WLAN dalam level yang paling dasar. Nah, web memungkinkan administrator jaringan wireless membuat encryption key yang akan digunakan untuk mengenkripsi data sebelum dikirimkan melalui jalan udara. Encryption key ini biasanya dibuat dari 64 bit key awal dipadukan dengan algoritma enskripsi RC4. Kemudian yang kedua yaitu Wi-Fi Protected Access. Wi-Fi Protected Access ini disingkat dengan istilah WPA. Merupakan teknik pengalaman jaringan wireless LAN yang diklaim lebih canggih daripada web, dengan disertai teknik enskripsi yang lebih advance dan tambahan pengaman berupa autentikasi dari penggunaannya. Maka WPA akan jauh lebih hebat mengamankan Anda pengguna WLAN. Yang ketiga yaitu Wi-Fi Protect Access 2. WPA 2. WPA 2 yang singkatan dari Wi-Fi Protected Access 2 atau dikenal sebagai I. WPA 2 ini menggunakan protokol enskripsi yang lebih ampuh dibandingkan web maupun WPA. WPA 2 menggunakan algoritma ekskripsi AES dan autentikasi 802.1x sehingga menjamin keamanan data dan kontrol akses jaringan lebih baik dibandingkan web dan WPA. Nah, mungkin ini sekian dari saya, pemahaman saya mengenai teknologi dan jaringan wireless. Sekian dan terima kasih.